Saya ngomong, pada ngotot bela Deddy Mulyadi ini, emang Deddy Mulyadi sudah berhasil memimpin Jawa Barat. Jadi jangan main potong kompas, selesaikan akar masalahnya. Ini konten itu bukan solusi, tapi menarik perhatian, yaitu pencitraan. Mungkin mau jadi. Ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Akhirnya teman-teman ya, kebijakan Kang Deddy Mulyadi mengenai anak-anak yang nakal dibawa ke barak militer dilaporkan oleh seseorang nih di Bareskrim Polri. Semakin lama semakin banyak yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi ya, dengan kebijakan-kebijakan oleh seorang Kang Deddy Mulyadi ini. Semakin banyak orang yang tidak menyukai kinerja Kang Deddy Mulyadi. Gimana nih teman-teman? Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, tentunya masih tetap di channel Andituber. Kali ini saya akan memberikan sebuah video ya, mengenai kritikus-kritikus kepada Kang Deddy Mulyadi. Ini semakin lama Kang Deddy menjabat, semakin banyak yang menghujat nih. Padahal baru 100 hari lebih ya. Dan menurut survei kinerja Kang Deddy Mulyadi ini 95% warga Jawa Barat merasa puas. Tapi juga ada orang yang mengkritik dan menghujat Kang Deddy Mulyadi ya, dengan kebijakan-kebijakannya ini. Apalagi nih yang masih menjadi permasalahan ya, anak-anak yang nakal ditaruh di barak militer. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru gabung atau baru mengenal channel Andituber, jika teman-teman ingin mengikuti terus updatean video terbaru dari saya, dukung terus channel ini dengan cara bantu like, share, komen, dan subscribe channel Andituber. Kali ini kita langsung aja ke videonya pengkritik seorang KDM terhadap Kang Deddy Mulyadi ya. Yuk. Saya ngomong, pada ngotot bela Deddy Mulyadi ini, emang Deddy Mulyadi sudah berhasil memimpin Jawa Barat. Ya kan baru. Ya kerja aja belum. Maksudnya ya, indikator penilaian gubernur dan bupati berhasil itu indeks pembangunan manusia. Itu nanti 5 tahun baru kita nilai. Yang berhasil itu dia berhasil membangun konten YouTube dan konten medsosnya. Saya akui berhasil. Untuk gubernur ini KDM nih. Iya, dia berhasil membangun konten medsos dan konten YouTube-nya. Saya akui berhasil. Tapi kalau memimpin Jawa Barat, ya belum berhasil, baru jabat kan begitu. Jalan aja masih bolong. Logikanya begitu kan? Oke. Menurut komentator ini ya, masih belum berhasil untuk memimpin Jawa Barat. Ya namanya juga baru kerja ya, nggak ada orang baru kerja itu berhasil, itu nggak ada teman-teman ya. Dan menurutnya ini yang berhasil cuman konten-kontennya nih, medsos-medsosnya nih, channel-channelnya Kang Deddy nih ya. Itu menurut komentator tadi itu, yang mengkritik yang pertama itu. Nah ini ada lagi ya, masih banyak ini. Anak nggak usah dimasukin ke militer. Oh berarti ya, saya setuju. Oke, alasannya? Ya, Alasannya? pertanyaan saya, alasannya dia masukin ke sana. Nanya. Efek jerah katanya dia keterlaluan, misalnya kayak kritik gitu. Akar masalahnya kenapa? Nih handphone nih, buang nih handphone. Anak diiniin, handphone matiin. Jangan kasih handphone. Jadi jangan lihat gunung esnya. Oh ini nakalnya kenapa? Orang tuanya tidak bisa orang ini, dia cari kesenangan di luar. Orang tuanya cerai dari luar. Rumah tangga adalah pusat bagaimana berkembangnya anak. Kalau dia sudah bagus dalam keluarga,
masa berkembang. Mau dilepas kemana aja? Tidak akan. Tidak akan dihanyut. Tidak akan. Gitu. Jadi akar masalahnya selesaikan. Ya. Padahal menurut Kang Deddy ya, jika orang tuanya tidak setuju, tidak apa-apa ya, nggak ditaruh di barak militer itu ya. Itu kemarin yang dikatakan menurut Kang Deddy Mulyadi ya, masa Kang Deddy mau memaksakan? Enggak ya. Kita dengarkan lagi nih. Environment-nya betulkan. Ya. Jadi jangan main potong kompas. Selesaikan akar masalahnya. Kalau kayak gini jadi proyek lagi, nanti akan datang lagi kata nakalnya nggak diselesaikan akarnya. Benahi keluarga, itu HP segera jangan, anak-anak sekolah diwajibkan menggunakan HP sampai umur dia 18 tahun. Di sini sumbernya. Prostitusi anak-anak, ada anak SD sudah tahu hal-hal yang dulu kami nggak tahu. Itu akar masalahnya. Itu loh. Terus kalau menurut saya ya, kalau nakalnya ini nakal cuman main game, main ini, main itu nggak masalah lah. Itu kenakalan biasa ya. Kalau yang sampai tawuran, mabuk, miras ini, ya kan bisa dididik di barak militer itu. Intinya kan biar disiplin ya, biar menjadi yang lebih baik ini. Mungkin orang tuanya kan nggak tahu kalau kelakuannya seperti itu teman-teman ya. Gimana nih? Sekarang kita lanjutkan lagi nih kata-kata dari seorang kritikus juga ini ya. Yuk. Saya mau curhat tentang banyaknya sekali pejabat-pejabat tinggi ya, seperti gubernur, menteri, wakil menteri yang pada bikin konten yang menurut saya tidak bermutu. Tidak bermutu tapi trafficnya tinggi. Rocky Gerung bilang itu dangkal. Bikin konten dan pencitraan itu boleh-boleh saja, tapi harus sesuai dengan job desk-nya. Gubernur ngambil sampah dibikinin konten, itu bukan solusi, tapi menarik perhatian, yaitu pencitraan. Mungkin mau jadi presiden. Nah, salah satu konsep salah yang bisa bikin penyesatan dan kekacauan pada bangsa ini, saya mau berikan contoh. Ini contoh di bidang kesehatan. Misalnya seorang pasien nggak bisa di cover BPJS, diteleponlah gubernur. Ya, datang dia, wah, gubernur ini sok jadi pahlawan. Ini kenapa ini rumah sakit ini nggak terima ini BPJS, di padahal ini bapak ibu ini orang miskin gini. Dia keluarin dompet. Nih, ya udah kalau misalnya aturan BPJS kagak boleh, nih gue bayarin. Cus, wah, dipuji nggak gubernurnya? Dipuji sama netizen, tapi ngawur. Karena dia apa? Nanti orang lain jadi memberikan image yang buruk pada sistem BPJS. Aturannya maunya dilanggar apa-apa, nanti telepon gubernur atau mungkin ngadu ya, nanti datengin preman dan lain sebagainya. Kacau. Nah, itulah saya sebelnya di situ. Jadi pejabat banyak yang ngawur sekarang, yang bikin konten untuk kepentingan pribadi. Banyak pejabat yang ngawur. Kontennya nggak bermutu katanya ya. Gimana ya teman-temannya? Saya sendiri kadang mengeluh nih. Banyak orang yang baik kok banyak yang mengkritik ya. Nggak tahu lah itu masalahnya buat Kang Deddy sendiri apa untuk orang lain, kan kita nggak tahu ya. Padahal nih menurut survei 95% orang Jawa Barat itu menyukai atau puas dengan kinerjanya Kang Deddy ya. Dan juga banyak sekali ya dengan konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi ini dianggap sebagai pencitraan. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Masih banyak ini yang mengkritik seorang Kang Deddy Mulyadi nih. Yuk. Bagus-bagus aja gubernur sekali-kali ke sungai begitu kan, lalu mengutin sampah. Tapi yang ditunggu dari seorang gubernur kan bukan itu mah ya siapapun bisa melakukan regulasi bagaimana sampah tidak masuk sungai kan. Artinya dia bikin aturan
dia buat regulasi, dia berikan sarana, ada mekanisme edukasi, ada perangkat-perangkat aturan yang mau disanksi kalau orang membuang sampah, dan ada perangkat yang harus dibangun kan, apakah itu insinerator atau apa. Jadi, nah itu yang tidak ditemukan dari Dedi. Repot sekali teman-temannya, kalau orang sudah nggak suka sama Kang Dedi itu pasti ada cari kesalahan itu ya. Cari-cari kritikan itu pasti ada loh, heran saya ini. Kita lanjutkan lagi nih, ini grupnya ini, masih dari grupnya nih. Dedi itu gubernur baru. Gubernur lamanya yang disebut RK Ridwan Kamil, yang popularitasnya luar biasa, hebatnya luar biasa. Ya nggak mau dong, gubernur baru itu dibawa bayang-bayang popularitas gubernur lama. Kebeneran gubernur lama nah, geningan ontohot. Enggak ontohot geningan, kan begitu. Benar nggak? Cek media. KPK nggak ngobrol, Emil sudah di ini. Benar-benar terhafal. Ketika itu tidak benar, lalu Dedi menunjukkan bahwa dia hebat, ya pasti rakyat resep ke Dedi. Apakah Dedi terlibat dalam penjatuhan Emil? Terhafal. Gitu. Repot beneran. Repot sekali sama orang-orang yang gak suka nih sama Kang Deddy Mulyadi nih ya. Harusnya orang-orang seperti ini nih dikasih kedudukan baru diem ya. Yuk kita lanjutkan lagi nih. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan media dan lain sebagainya maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer melibatkan anak-anak. Ya mungkin ini gimana ya, ada yang menyuruh nih. Nggak mungkin lah, nggak ada orang yang menyuruh, nggak mungkin ini melaporkan Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya. Memang masih jadi perbincangan hangat ini ya, dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, anak-anak nakal yang dibawa ke barak militer ini. Padahal Kang Deddy sudah menjelaskan ya, kalau sudah orang tuanya tuh nggak menyetujui, nggak usah dibawa ke barak militer, kan begitu ya. Nah ini katanya ada lagi nih ya, baru-baru ini katanya ada kebijakan Kang Deddy Mulyadi bahwasanya anak-anak sekolah ini tidak ada PR itu ya, terutama anak SD nih ya, jangan sampai ada PR. Gak tahu nih, pasti dikritik lagi teman-temannya. Kemarin jam 9 malam sampai jam 4 pagi nggak boleh ada pelajar keluar malam ya. Itu banyak yang mengkritik. Pokoknya setiap kebijakan Kang Deddy Mulyadi pasti banyak sekali yang mengkritik ya. Oke teman-teman, itu dulu ya video mengenai seorang pengkritik atau kritikus seorang yang tidak suka dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya. Itu tadi teman-temannya ya. Dan sampai saat ini Kang Deddy ini mau dilaporkan ini
seperti yang kita tonton tadi tuh. Kira-kira itu yang menyuruh siapa ya? Oke, itu dulu ya video yang dapat kita tonton sama-sama untuk hari ini. Barangkali ada teman-teman yang ingin mengikuti terus updatean video terbaru dari saya. Jangan lupa ya, dukung terus dengan cara bantu like, share, komen, dan subscribe channel Andi Tuber. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Oh ya, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam semuanya yang ada di Indonesia ini ya. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.